Membuat renyuh mendengarnya. Ratu Tisha bersuara komentar mengejutkan soal gagalnya timnas Indonesia. Perjuangan dan mimpi ini dimulai dengan dari nol dan bertahun-tahun sekarang dihancurkan begitu saja. Siapa yang salah? Benarkah? Simak penuturan lengkap Ratu Tisha, ungkapan hatinya mewakili sebagian besar penduduk Indonesia. Emil Audero buka suara, ada yang tak beres di balik kekalahan timnas. Harapan kami hancur di depan mata. Benarkah? Harapan itu ada tiba-tiba direnggut begitu saja. Entah siapa yang harus disalahkan. Simak penuturan lengkap Audero yang bikin kita tak berkedip melihat penuturannya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Membuat renyuh mendengarnya. Ratu Tisha bersuara komentar mengejutkan soal gagalnya timnas Indonesia. Perjuangan dan mimpi ini dimulai dengan dari nol dan bertahun-tahun sekarang dihancurkan begitu saja. Siapa yang salah? Benarkah? Simak penuturan lengkap Ratu Tisha, ungkapan hatinya mewakili sebagian besar penduduk Indonesia. Gagal lolos ke babak selanjutnya dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi luka mendalam bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Kekalahan tipis dari Arab Saudi 2-3 dan hasil minor melawan Irak 0-1 memupuskan harapan besar yang telah lama dipupuk melihat timnas Garuda terbang tinggi di panggung dunia. Namun bukan hanya supporter yang kecewa. Ratu Tisha, tokoh penting dalam dunia sepak bola nasional dan mantan sekjen PSSI, akhirnya angkat bicara. Komentarnya cukup mengejutkan dan membuat publik terpecah. Ia menyampaikan pandangannya terkait kegagalan ini bukan dari sudut euforia atau pembelaan semata, tetapi dari kacamata pengamat sekaligus orang yang pernah terlibat langsung dalam proyek besar sepak bola nasional. Saya sebenarnya sangat sedih, ujar Tisha dalam wawancara singkat pasca pertandingan melawan Irak. Saya pernah berjuang dengan pelatih Shin Tae-yong. Saya tahu betul impian kami, kerja keras kami, dan semangat yang kami bangun bersama, semua itu demi satu tujuan besar, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Kata-kata Tisha bukan sekadar curahan emosi. Ia menyampaikan bahwa kegagalan kali ini tidak bisa hanya ditumpahkan kepada para pemain, karena menurutnya akar masalahnya lebih dalam. Kita tidak bisa menutup mata dari fakta bahwa dalam 2 pertandingan terakhir, masalah utama bukanlah kualitas pemain. Mereka berjuang, mereka tampil habis-habisan. Tapi siapa yang mengarahkan mereka? Siapa yang menyusun strategi? Siapa yang memilih line up awal dan membuat keputusan di tengah pertandingan? Tisha secara halus mengisyaratkan bahwa blunder terjadi di level pelatih dan federasi. Ia tidak menyebut nama secara langsung, namun pesannya jelas. Ketika pemain hanya menjalankan instruksi, maka kita harus melihat siapa pemberi instruksinya. Pada pertandingan melawan Arab Saudi, timnas Indonesia memulai laga dengan susunan pemain yang mengejutkan banyak pihak. Beberapa nama kunci tidak masuk starting 11, sementara strategi yang diterapkan terlihat tidak efektif melawan tim sekelas Arab Saudi. Hasilnya, Indonesia tertinggal cepat dan baru bisa bangkit di menit-menit akhir, namun sudah terlambat. Skor 2-3 terasa menyakitkan karena sebenarnya tim punya potensi untuk setidaknya meraih hasil imbang jika strategi sejak awal lebih tepat. Lanjut ke pertandingan melawan Irak, semangat juang Garuda memang terlihat lebih solid. Lini tengah tampil lebih padu dan serangan lebih tertata. Tapi menurut Tisha, mental para pemain sudah terpukul sejak kalah dari Arab Saudi. Sulit bangkit dalam waktu 2-3 hari ketika kekalahan sebelumnya terasa seperti hasil dari keputusan yang salah, bukan kekurangan usaha. Ia menambahkan bahwa dalam pertandingan besar, keputusan awal sangat menentukan. Satu line up yang buruk bisa membunuh peluang, bukan hanya di satu pertandingan, tapi di turnamen secara keseluruhan, katanya tegas.
Komentar ini cukup mengejutkan publik karena selama ini Tisha dikenal tidak sering melontarkan kritik terbuka, terutama kepada tim yang sedang dalam sorotan. Namun kali ini ia seolah ingin membuka diskusi yang lebih besar soal akuntabilitas, soal evaluasi menyeluruh terhadap keputusan teknis dan non-teknis di tubuh timnas. Yang membuat situasi semakin tragis adalah kenyataan bahwa Indonesia sebenarnya punya generasi emas. Pemain-pemain muda yang tampil di 2 laga terakhir menunjukkan skill individu dan kerja tim yang menjanjikan. Tetapi menurut Tisha, semua itu sia-sia jika arah dari atas tidak mendukung mereka. Federasi harus introspeksi. Ini bukan saatnya saling menyalahkan pemain. Mereka hanya pion di lapangan. Kita perlu pertanyakan apakah visi kita masih jelas? Apakah pelatih punya ruang bebas untuk mengambil keputusan? Atau justru ada tekanan dari luar yang memengaruhi keputusan penting? Komentar Ratu Tisha memancing banyak reaksi di media sosial. Ada yang mengapresiasi keberaniannya berbicara, ada juga yang menilai ini bisa memperkeruh situasi. Namun satu hal yang pasti, suara Tisha merepresentasikan suara banyak penggemar sepak bola Indonesia yang kecewa namun masih peduli. Mereka ingin perubahan, bukan sekadar penyesalan. Kini dengan kegagalan ini, Indonesia harus memikirkan ulang seluruh strategi jangka panjangnya. Apakah masih akan melanjutkan dengan pelatih yang sama? Apakah federasi akan berani mengakui kesalahan? Dan yang paling penting, apakah kita akan tetap menyalahkan pemain yang hanya menjalankan perintah? Ratu Tisha menutup komentarnya dengan kalimat menyentuh, "Kita punya mimpi yang besar." Tapi mimpi itu butuh arah dan arah itu harus datang dari pemimpin yang tepat. Pemain kita layak lolos, tapi mereka dikalahkan oleh sistem yang tidak mendukung mereka untuk menang. Sebuah pernyataan yang menampar keras tapi penuh harapan. Karena mimpi belum benar-benar mati selama masih ada yang berani bicara jujur dan mau memperbaiki dari akar. Artikel di atas hanyalah ilustrasi belaka, bukan kejadian sebenarnya. Kami berharap ada perbaikan dan perubahan lebih baik untuk timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Emil Audero buka suara, ada yang tak beres di balik kekalahan timnas. Harapan kami hancur di depan mata. Benarkah? Harapan itu ada tiba-tiba direnggut begitu saja. Entah siapa yang harus disalahkan. Simak penuturan lengkap Audero yang bikin kita tak berkedip melihat penuturannya. Harapan besar bangsa Indonesia untuk menyaksikan tim Garuda terbang tinggi ke pentas dunia harus kandas di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan beruntun melawan Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1 memupus mimpi yang selama ini terasa begitu nyata. Di tengah rasa kecewa publik, salah satu pemain naturalisasi sekaligus penjaga gawang andalan, Emil Audero, akhirnya buka suara. Komentarnya mengungkap sisi emosional dan kekecewaan mendalam, serta menyiratkan adanya masalah yang lebih kompleks di balik kekalahan tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah lewat kanal resmi timnas, Audero tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Rasanya berat sekali. Harapan kami begitu dekat, begitu nyata, tapi sekarang semua hilang begitu saja, ungkapnya dengan nada penuh perasaan. Emil Audero, kiper kelahiran Italia yang memilih membela Indonesia, dikenal sebagai pribadi tenang dan jarang membuat pernyataan emosional di media. Namun kali ini berbeda. Dalam pernyataannya, ia secara terbuka mengisyaratkan bahwa kekalahan Indonesia terutama melawan Arab Saudi bukan sekadar soal kalah kualitas. Pertandingan melawan Arab Saudi sangat bisa kami menangkan. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dari awal banyak hal terasa tidak tepat, ujar Emil.
Ia menyinggung soal line up awal yang dianggap buruk serta minimnya pergantian pemain yang bisa membalikan keadaan. Menurut Emil, pertandingan pertama melawan Arab Saudi adalah kunci. Skor 2-3 itu menyakitkan bukan karena kami kalah besar, tapi karena kami sebenarnya bisa menang. Tapi kami seperti tidak disiapkan untuk itu. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa saat menghadapi Irak, performa tim sebenarnya membaik. Secara permainan, kami lebih solid saat melawan Irak. Tapi saya bisa merasakan banyak pemain sudah kehilangan semangat. Bukan karena mereka tidak ingin menang, tapi karena mereka sudah mental down sejak pertandingan sebelumnya. Kata-kata Audero mencerminkan kondisi batin tim yang tertekan. Ia tidak secara langsung menyalahkan siapapun, tapi pernyataannya menyiratkan ketidaksiapan strategi dan lemahnya kepemimpinan teknis di balik layar. Ia juga menyinggung bahwa ada kesalahan besar yang seharusnya bisa dihindari. Sebagai pemain, kami hanya bisa mengikuti instruksi. Tapi ketika instruksinya tidak tepat sejak awal, hasilnya sudah bisa ditebak, tambahnya. Pernyataan ini mengundang spekulasi. Banyak pengamat mulai mempertanyakan keputusan-keputusan strategis dari tim pelatih, terutama saat melawan Arab Saudi. Mengapa beberapa pemain inti tidak dimainkan sejak awal? Mengapa tidak ada pergantian signifikan saat situasi permainan jelas tidak berjalan dengan baik? Yang paling membuat saya sedih adalah kami tahu ini adalah peluang emas. Kami punya tim yang bagus. Kami punya semangat juang. Tapi semua itu seperti dibuang percuma karena satu pertandingan yang disia-siakan, ungkap Emil. Kekalahan dari Arab Saudi menjadi titik balik kehancuran semangat tim. Meski Indonesia tampil lebih baik saat melawan Irak, hasil akhirnya tetap negatif. Dan yang lebih menyakitkan adalah kita tidak kalah karena tak mampu, tapi karena salah langkah. Kadang dalam sepak bola, kekalahan itu bisa diterima, tapi tidak dengan cara seperti ini. Ini seperti membiarkan peluang emas terlepas dari genggaman karena keputusan yang tidak tepat di momen penting, kata Emil, menutup pernyataannya dengan mata yang berkaca-kaca. Reaksi publik atas pernyataan Emil Audero cukup besar. Di media sosial, banyak netizen yang merasa terwakili oleh kekecewaan Emil. Mereka sepakat bahwa pemain sudah memberikan segalanya, tapi jika arah permainan sejak awal salah, maka sekeras apapun perjuangan itu, hasilnya tetap nihil. Komentar Audero juga memicu desakan kepada PSSI dan tim pelatih untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Banyak yang menilai bahwa proyek besar menuju Piala Dunia harus didukung dengan sistem yang matang, bukan hanya semangat dan mimpi semata. Kini dengan kegagalan ini, timnas Indonesia kembali harus menata langkah. Apakah mimpi menuju Piala Dunia harus ditinggalkan? Emil punya jawabannya. Bagi saya, mimpi ini belum mati. Tapi kita tidak bisa terus melangkah dengan cara yang sama dan berharap hasil berbeda. Harus ada perubahan dari atas sampai ke bawah. Kalau tidak, kita hanya akan terus berada di titik yang sama. Pernyataan penuh makna dari Emil Audero ini menjadi alarm bagi semua pihak bahwa sepak bola bukan hanya soal pemain bagus, tapi juga soal keputusan yang tepat, strategi yang matang, dan keberanian untuk mengevaluasi diri secara jujur. Mimpi itu masih ada, tapi waktunya tidak banyak. Kita harus bangun sebelum harapan kembali hancur di depan mata. Video di atas hanyalah ilustrasi belaka, bukan kejadian sebenarnya. Kami berharap ada perubahan lebih baik lagi untuk timnas Indonesia dan PSSI.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself Mengejutkan, with minds, people kenapa striker Manchester City Erling Haaland dilepas oleh Norwegia? Cederakah? Erling Haaland dipulangkan lebih awal ke Manchester City setelah Federasi Sepak Bola Norwegia (NFF) resmi melepasnya dari agenda internasional. Meski baru saja mencetak hat-trick brilian yang membawa Norwegia selangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026, sang mesin gol tak akan tampil saat menghadapi Selandia Baru di laga uji coba. Keputusan ini diambil demi menjaga kebugaran Haaland yang kini tengah berada dalam performa luar biasa, baik di timnas maupun Manchester City. Ia sudah mencetak 12 gol dari 9 laga musim ini di EPL, menjadikannya top skor sementara. NFF menjelaskan bahwa beberapa pemain, termasuk Haaland, dipulangkan karena padatnya jadwal pertandingan. Ini tentu menjadi kabar baik bagi City yang tengah bersaing di berbagai kompetisi. Uniknya, Haaland mengungkap bahwa kelahiran anak pertamanya justru membuatnya tampil lebih fokus dan tenang. Menurut Anda, apakah keputusan Norwegia melepas Haaland ini tepat? Bagaimana pengaruhnya terhadap performa Manchester City ke depan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing. And Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Florentino Luz dari Burnley. Florentino Luz, gelandang bertahan asal Portugal, mencuri perhatian setelah tampil konsisten bersama Burnley musim ini. Di tengah kebutuhan Manchester City akan kedalaman skuad, terutama sebagai pelapis Rodri, Florentino hadir sebagai solusi yang layak dipertimbangkan. Berbekal pengalaman bersama Benfica di Liga Champions, Florentino sudah terbiasa tampil di bawah tekanan. Akurasi operannya yang mencapai 8.689% di Premier League menunjukkan kecocokan dengan filosofi permainan Pep Guardiola. Ia juga piawai dalam distribusi umpan panjang dengan tingkat keberhasilan sekitar 79%. Dari segi bertahan, Florentino mencatat rata-rata lebih dari 2 intercept dan 3 tackle sukses per laga. Fisiknya tangguh, stamina prima, dan duel udaranya kuat, atribut penting untuk bersaing di level tertinggi. Uniknya, ia masih berstatus pinjaman dari Benfica dengan opsi beli sekitar 22 juta. Untuk kualitas kelas dia, harga tersebut terbilang murah bagi klub seperti City. Menurut kamu, apakah Florentino Luz layak direkrut Manchester City? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Kyle Walker akui menyesal tinggalkan Manchester City demi AC Milan. Nasi sudah menjadi bubur. Kyle Walker mengungkapkan penyesalannya setelah hengkang dari Manchester City dan bergabung dengan AC Milan pada bursa transfer pertengahan musim 2024/2025.
Keputusan itu ia ambil karena kehilangan posisi utama sebagai bek kanan dalam skuad Pep Guardiola. Saat City terpuruk 6 kekalahan dan 2 imbang dalam 9 laga Premier League, Walker justru memilih pergi. Ia mengakui sebagai kapten seharusnya bertahan dan memimpin tim di masa sulit. "Saya egois. Untuk pertama kalinya, saya hanya memikirkan diri sendiri dan ingin bermain," ujar Walker kepada Sky Sports. Meski awalnya tampil menjanjikan di Milan, cedera dan penurunan performa membuatnya tersisih. Milan menolak mempermanenkan kontraknya dan akhirnya ia berlabuh ke Burnley musim panas ini. Kini ia sudah tampil dalam 7 laga Premier League bersama The Clarets. Menurut kamu, apakah keputusan Walker meninggalkan City adalah langkah yang tepat atau justru kesalahan besar dalam kariernya? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar.